Dalam sebagian besar sejarah manusia, kita tidur saat malam dan lebih aktif saat siang. Saat hanya terpapar cahaya alami, ritme sirkadian seseorang menjadi hampir sinkron dengan matahari terbit dan matahari terbenam, bangun saat terang dan tidur saat gelap. Ini membuat seseorang tidur lebih lama dan lebih sehat. Penemuan Thomas Edison di tahun 1989 selamanya mengubah hubungan kita dengan siang dan malam. Lampu pijar membawa cahaya elektrik murah pada orang banyak, memampukan kita untuk memperpanjang siang. Tetapi ini juga mengubah cara kita tidur. Terpapar cahaya pada malam hari membuat kita tidur lebih larut. Cahaya juga memiliki efek peringatan pada otak yang berarti membuat kita semakin susah tidur. Mode 8 Seraja Master Fitri membuat tidur lebih nyenyak. Apa itu tidur nyenyak? Saat tidur dengan baik, Anda akan merasa segar saat bangun. Tapi untuk sampai ke sana, Anda harus melewati setiap fase tidur. Fase tidur dapat dibagi menjadi dua kategori, REM atau Rapid Eye Movement dan NREM atau Non-Rapid Eye Movement. Sekitar 75% waktu tidur Anda adalah dalam fase NREM dan terdiri dari fase-fase tidur yang semakin dalam. N1, fase 1. Fase tidur paling ringan saat Anda berada di antara sadar dan tidur. N2, fase 2. Saat Anda tidur lebih nyenyak dan menjadi tidak sadar akan sekeliling Anda. N3, fase 3 dan 4. Fase tidur yang paling nyenyak dan memulihkan yang dipercaya penting bagi kesehatan Anda. Gelombang otak berada dalam keadaan paling lambat selama fase ini dan dapat menjadi sulit untuk dibangunkan. REM, Rapid Eye Movement. Otak menjadi lebih aktif. Tubuh menjadi rileks dan tidak dapat bergerak. Mimpi terjadi, mata bergerak cepat. Saat tidur REM, otak mengolah dan menyatukan ingatan dan emosi, sebuah aktivitas yang penting untuk belajar dan berpikir keras. Kurangnya tidur REM mengakibatkan kognitif yang lebih lambat dan proses sosial, masalah dengan ingatan, dan sulit berkonsentrasi. Siklus NREM ke REM ini terus berlangsung sepanjang malam, bekerja bersama untuk menyegarkan dan memulihkan tubuh Anda selagi Anda beristirahat. Seberapa pentingkah tidur nyenyak? Tidur nyenyak itu penting untuk pembaruan fisik, pengaturan hormon, dan pertumbuhan. Tidur nyenyak itu sama pentingnya dengan makanan dan air. Otak dan tubuh tetap aktif saat Anda tidur. Sebuah studi baru telah mengamati bahwa cairan cerebrospinal mengalir dalam bentuk gelombang ritmis saat kita tidur nyenyak, membantu membersihkan limbah di otak. Tidur nyenyak membentuk atau memelihara jalur di otak yang memungkinkan kita untuk belajar dan membuat memori baru, serta berkonsentrasi dan merespon dengan cepat. Manfaat tidur nyenyak. Metabolisme glukosa di dalam otak meningkat saat tidur nyenyak, mendukung memori jangka pendek dan memori jangka panjang dan pembelajaran secara keseluruhan. Tidur nyenyak juga terjadi saat kelenjar di bawah otak mengeluarkan hormon penting seperti hormon pertumbuhan yang mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Pemulihan energi, regenerasi sel, menambah suplai darah ke otot. Otak yang lebih tajam, memperbaiki mood, jantung yang lebih sehat, gula darah yang lebih stabil. Meningkatkan kemampuan melawan bakteri, mengendalikan berat badan. Apa yang terjadi jika Anda tidak tidur dengan nyenyak? Pada umumnya, kualitas tidur yang buruk bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik Anda. Itu terhubung dengan kondisi kesehatan seperti gangguan mood, migrain, dan obesitas. Kurangnya tidur nyenyak meningkatkan peluang Anda untuk terkena demensia dan penyakit Alzheimer, tekanan darah tinggi, serangan jantung dan stroke, serta diabetes tipe 2. Hal-hal yang perlu kita ketahui tentang jam organ tubuh dari pengobatan oriental atau jam Qi dan hubungannya dengan pola tidur. Dalam pengobatan oriental, 24 jam dalam sehari dilihat sebagai penambahan waktu dan setiap 2 jam dikaitkan dengan meridian energik tertentu yang mengalir di tubuh. Dokter pengobatan oriental menggunakan jam organ tubuh untuk membantu mereka menentukan organ yang bertanggung jawab atas penyakit. Itu adalah panduan untuk mengetahui mengapa Anda bangun di jam yang sama setiap malam. Bangun pada waktu yang sama berarti organ yang diatur oleh waktu itu tidak seimbang. Contohnya, meridian hati dikaitkan dengan jam 1-3 subuh. Jika Anda bangun dalam rentang waktu ini, maka ada masalah dengan meridian hati Anda. Jika Anda bangun di antara jam 3-5 setiap subuh, Anda mungkin memiliki kesedihan atau duka yang mengganggu Anda atau mungkin memiliki gangguan di area paru-paru. Jam Qi malam dan organ tubuh. Jam 5-7 sore adalah waktu ginjal saat darah disaring dan ginjal bekerja untuk menjaga keseimbangan kimiawi yang tepat. Ini adalah waktu yang tepat untuk makan malam dan mengaktifkan sirkulasi dengan cara berjalan, dipijat, atau meregangkan badan. Pada jam 7-9 malam, perikardium melindungi jantung secara fisik dan Qi jantung.
Pada saat ini sebaiknya melepas lelah, hentikan aktivitas mental, bersosialisasi, gunakan waktu untuk merawat diri seperti berendam air hangat, meregangkan badan, yoga, membaca buku, hal-hal yang akan membantu Anda tidur lebih baik. Jam 9 sampai 11 malam ialah waktu triple heater atau sistem endokrin di mana homeostasis tubuh disesuaikan dan enzim-enzim diperbarui. Direkomendasikan untuk tidur pada jam ini supaya tubuh dapat menyimpan energi untuk hari berikutnya. Jam 11 malam sampai 1 subuh. Kantung empedu. Kantung empedu mengeluarkan empedu untuk membantu pencernaan. Dalam pengobatan oriental, itu mengendalikan otot dan kekuatannya. Secara energi, kantung empedu bertanggung jawab untuk penilaian dan pembuatan keputusan. Itu memberikan keberanian dan inisiatif untuk menjalankan tugas sehingga hidup kita dapat berjalan lancar. Itu juga mengendalikan mimpi. Itulah mengapa tidur nyenyak pada waktu ini sangat penting untuk fungsi kognitif yang sehat dan perbaikan sel. Jam 1-3 subuh adalah jam hati dan waktu di mana tubuh seharusnya tertidur. Pada waktu ini, racun dikeluarkan dari tubuh dan darah yang baru diproduksi. Jika Anda terbangun di rentang waktu ini, Anda mungkin memiliki energi yang terlalu banyak atau masalah pada hati atau jalur detoksifikasi. Jam 3-5 subuh adalah jam paru-paru, dan lagi, ini adalah saat di mana tubuh seharusnya tertidur. Jika terbangun pada waktu ini, latihan yang menenangkan saraf sangat direkomendasi, seperti latihan pernafasan. Tubuh harus dijaga agar tetap hangat pada jam ini untuk membantu paru-paru mengisi tubuh dengan oksigen. Jam 5-7 adalah jam usus besar, jam yang tepat untuk buang air besar dan membuang racun dari hari sebelumnya. Ini juga waktu yang tepat untuk mandi dan menyisir rambut Anda. Menyisir rambut dipercaya membantu membersihkan energi dari pikiran. Mengerti bahwa tubuh memiliki jadwal untuk memperbaiki diri, memberikan kesempatan pada Anda untuk mempelajari bagaimana cara merawat diri demi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Itu juga memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi dengan pasti sistem organ mana yang perlu dikuatkan. Selalu gunakan gejala dan reaksi tubuh Anda sebagai penuntun. Ritme sirkadian adalah siklus 24 jam yang adalah bagian dari jam internal tubuh yang terus berjalan di belakang layar menjalankan fungsi dan proses penting. Salah satu ritme sirkadian yang paling penting dan terkenal adalah siklus tidur bangun. Jam tubuh melewati banyak perubahan seiring bertambahnya usia. Jam bayi yang baru lahir menyebabkan mereka tidur sekitar 16-20 jam per hari. Di antara umur 1-4, kebutuhan tidur berkurang hingga menjadi sekitar 11-12 jam per hari. Remaja membutuhkan sekitar 9-10 jam untuk tidur per hari. Dewasa umumnya akan merasa cukup istirahat dengan tidur 7-9 jam per malam. Orang yang berumur di atas 65 tahun membutuhkan tidur hingga 8 jam per malam, tapi mungkin menderita masalah tidur seperti sering bangun tiap malam atau bangun terlalu pagi. Bagaimana ritme sirkadian mempengaruhi tidur? Di siang hari, terekspos cahaya menyebabkan jam utama mengirimkan sinyal yang menyebabkan waspada dan membantu kita tetap terjaga dan aktif. Saat malam tiba, jam utama mulai memproduksi melatonin, hormon yang membuat tidur dan terus mengirimkan sinyal yang membantu kita tetap tidur sepanjang malam. Sirkadian yang sehat. Kortisol, yang juga dikenal sebagai hormon stres, dapat menunda atau mencegah tidur jika tingkatnya terlalu tinggi dan membuat sulit bangun jika tingkatnya terlalu rendah. Ritme sirkadian yang sehat membantu menjaga tingkat kortisol tetap seimbang. Apa yang terjadi jika ritme sirkadian terganggu? Ritme sirkadian tidur bangun yang terganggu bisa menyebabkan masalah tidur yang serius. Jika ritme internal tubuh tidak memberikan sinyal yang tepat, seseorang dapat menjadi susah tidur, bangun di tengah malam, atau tidak bisa tidur selama yang mereka inginkan sampai pagi. Total waktu tidurnya dapat berkurang atau ritme sirkadian yang terganggu juga berarti tidur yang kurang nyenyak, terfragmentasi, dan berkualitas lebih rendah. Secara keseluruhan, ritme sirkadian yang terganggu dapat mempengaruhi tidur secara negatif dalam berbagai aspek, menambah resiko insomnia dan mengantuk berlebihan. Melihat pentingnya peran tidur untuk produktivitas dan kesehatan secara keseluruhan, ada konsekuensi yang signifikan saat ritme sirkadian seseorang terganggu. Gangguan tidur. Sebagian besar orang membutuhkan tidur berkualitas selama 8 jam di malam hari untuk bisa berfungsi dengan baik, tapi beberapa butuh lebih banyak, beberapa lebih sedikit. Yang penting adalah Anda mencari tahu seberapa banyak tidur yang Anda perlukan, lalu berusaha untuk memenuhinya. Secara umum, jika saat bangun Anda merasa lelah dan seharian menunggu kesempatan untuk tidur, kemungkinan besar Anda tidak mendapatkan tidur yang cukup. Gangguan ritme tidur bangun yang tidak teratur atau ISWRD. ISWRD adalah satu dari beberapa gangguan ritme sirkadian. Orang yang mengidap ISWRD bisa tidur bangun dalam beberapa tidur pendek selama periode 24 jam. Hal ini serupa dengan bayi yang bisa tidur selama beberapa jam, kemudian bangun selama beberapa jam.
Menurut definisinya, mengidap ISWRD berarti Anda setidaknya tidur 3 kali dalam waktu 24 jam. Insomnia adalah bentuk gangguan tidur di mana seseorang mengalami kesulitan untuk tidur. Gejalanya termasuk terbangun di malam hari dan sulit untuk tidur kembali. Cabang simpatik yang terlalu aktif dari sistem saraf otonom dapat menyebabkan insomnia dengan menciptakan hyperarousal dalam pikiran dan tubuh. Insomnia juga dapat menjadi gejala dari masalah kesehatan yang lebih besar. Jika dibiarkan, tingkat energi dapat terpengaruh yang bisa berefek pada kinerja, kesehatan secara keseluruhan, dan kualitas hidup. Penyebab insomnia: stres, jam tidur yang tidak teratur, gaya hidup, gangguan mental, penyakit fisik dan nyeri, obat-obatan, dan masalah neurologi. Bagaimana mode 8 Seraja Master Fitri dapat membantu? Mode 8 menyeimbangkan sistem saraf, melepaskan stres, dan membantu tidur nyenyak dengan membantu dalam mengaktifkan saraf parasimpatik. Mode 8 Seraja Master Fitri menggunakan berbagai pendekatan untuk membuat tidur lebih nyenyak. Prinsip penyembuhan dari pengobatan oriental dan pengobatan barat, yaitu pijat, urut, moksibusi, sinar inframerah jarak jauh, dan prinsip kairopraktik digunakan secara bersamaan untuk mengatasi masalah kesehatan dari sudut yang berbeda. Pola mode 8. Pola mode 8 berfokus pada menenangkan saraf simpatik yang terlalu aktif dan membuat saraf parasimpatik aktif agar pengguna bisa tidur dengan nyenyak. Pola mode 8 memperbaiki ketidakseimbangan energi Qi yang menyebabkan insomnia dan gangguan tidur lainnya. Dengan mengerti setiap organ atau meridian energi memiliki hubungan dengan setiap penyakit dalam tubuh, pola mode 8 diterapkan dengan tepat pada titik akupunktur untuk mengobati organ yang terhubung, menyegarkan, dan mengembalikan keseimbangan Qi supaya pengguna dapat tidur dengan nyenyak. Area dan organ yang terhubung adalah T4, T5, T8, T9, L2, dan L3. Jantung, hati, ginjal, limpa, dan perut. Dari sudut pandang pengobatan oriental, gangguan tidur kebanyakan berhubungan dengan disfungsi jantung, limpa, perut, hati, dan ginjal. Darah dibuat dari esensi makanan dan dikendalikan oleh limpa untuk memproduksi esensi yang akan disimpan di ginjal. Darah disimpan di hati dan menenangkan hati. Darah juga menghantarkan esensi dari ginjal ke jantung untuk menutrisinya. Jika organ-organ tersebut tidak harmonis, maka akan menimbulkan api yang berlebihan dan Qi yang terhambat dan mengganggu pikiran yang akan menyebabkan insomnia. Mode 8 menggunakan urut, moksibusi, dan sinar inframerah jarak jauh pada titik akupunktur yang dihubungkan dengan organ-organ tersebut. Itu mengatur disfungsi organ dan membangun kesejahteraan. Selain itu juga dapat menyeimbangkan yin dan yang, menguatkan jantung, ginjal, hati, dan organ lainnya, membersihkan pembuluh darah, dan juga menenangkan pikiran. Kairopraktik mode 8 dapat membantu insomnia dengan mengobati sumber masalahnya. Penyesuaian tidak hanya membantu mengurangi tegangan pada saraf tertentu, tapi juga meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi efek buruk dari insomnia jangka panjang. Manfaat dari kairopraktik untuk pasien dengan gangguan tidur antara lain, melemaskan tegangan otot yang menyebabkan kegelisahan, merilekskan badan, meredakan sakit dan ketidaknyamanan, merangsang sirkulasi dan aliran darah, meningkatkan fungsi pusat sistem saraf. Pijat adalah pilihan yang pintar, sehat, dan bebas obat yang telah membantu banyak orang mengatasi insomnia. Pijatan mode 8 Seraja menawarkan manfaat tersebut kapanpun Anda mau di rumah Anda. Tentu saja, insomnia yang sering kambuh harus diperiksa oleh tenaga kesehatan profesional atau spesialis gangguan tidur. Sementara riset lebih lanjut dibutuhkan untuk menunjukkan efek langsung terapi pijat pada serotonin dan tidur, sementara ini bukti yang ada cukup untuk menyarankan perawatan mode 8 Seraja Master Fitri dengan teratur untuk siapapun yang menderita insomnia. Sinar inframerah jarak jauh dapat membantu insomnia. Itu dapat membantu Anda mengendalikan stres dengan memberikan relaksasi dan menurunkan tingkat kortisol di setiap sesi. Sebuah studi di mana para ilmuwan mengobati 70% pasien yang mengalami depresi dan insomnia atau gangguan tidur menunjukkan kemajuan yang pesat. Terapi musik Serajam dan tidur. Orang tua tahu dari pengalaman bahwa lagu pengantar tidur dan ritme lembut dapat membantu bayi tertidur. Beberapa studi menunjukkan bahwa musik meningkatkan kualitas tidur karena efeknya pada pengendalian hormon, termasuk hormon stres kortisol. Menjadi stres dan memiliki tingkat kortisol yang tinggi dapat menambah kewaspadaan dan membuat tidur tidak nyenyak. Mendengarkan musik mengurangi tingkat kortisol yang menjelaskan mengapa musik menenangkan orang dan melepaskan stres. Musik memancing keluarnya hormon dopamin.
hormon yang dilepaskan selama kegiatan menyenangkan seperti makan, olahraga, dan yang lainnya. Hormon ini dapat menimbulkan perasaan baik saat tidur dan mengatasi nyeri, penyebab umum lain gangguan tidur. Musik meningkatkan kualitas tidur dengan cara menenangkan sistem saraf otonom, mengakibatkan pernapasan dan detak jantung yang lebih lambat dan mengurangi tekanan darah. Mengubah kebiasaan tidur dan mengatasi masalah apapun yang mungkin berhubungan dengan insomnia, seperti stres, kondisi medis, atau obat-obatan, dapat mengembalikan tidur nyenyak bagi banyak orang. Jika ini tidak berhasil, cobalah mode 8 Seraja Master Fitri setiap hari untuk meningkatkan relaksasi dan kualitas tidur. Mode tidur memberikan pijat panas yang intensif berpusat pada titik tulang belakang yang melepaskan ketegangan. Pada remote Seraja Master Fitri, tekan tombol pilihan mode dan pilih mode 8 untuk memulai mode tidur, dan jangan lupa memilih musik yang meditatif, menenangkan, dan merilekskan dari musik Seraja. Dengan memberikan pijat dan terapi musik selama 40 menit, akan membantu Anda tidur dengan nyaman sepanjang malam dan dapat meningkatkan kualitas tidur Anda.